Mungkin ente ada ingat kata-kata beliau di Marina Hafiz yang bisa ente sampaikan ke kawan-kawan. Jadi Habib Umar bin Hamid itu pernah bilang, khususnya di bulan Ramadan, barang siapa yang memperbaiki keadaan dirinya di bulan Ramadan, dia sama saja telah memperbaiki sisa-sisa waktunya selain di bulan Ramadan. Jadi itu bisa kita bilangkan bahwasanya penduduk sana, Hadramaut Husulul Karim, itu syibhul malaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, sobat Syuban Rabita Alawiyah Kota Pontianak dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Syuban Rabita Alawiyah Kota Pontianak berkolaborasi dengan RAS Project. Nah, kali ini bintang tamu kita sangat istimewa. Beliau adalah salah satu bestia ketua Syuban Rabita Alawiyah Kota Pontianak waktu di Beringos. Nah, kali ini beliau pun baru pulang dari Kota Tarim. Beliau adalah As-Sayyid Muhammad Nizar bin Nuh Al-Habsyi. Mari kita panggil beliau. Nah, ini beliau lah. Beliau ada. Silakan. Tadi senang dia. Apa kabar, Beb? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana ente baik? Baik, anak Beb. Kalau anak tak baik, anak tak mungkin sini, Beb. Urusan kampus gimana? Apa nih urusan kampus, Beb? Apa kampus? Nama ente siapa sebenarnya, Beb? Jadi sebenarnya kok nggak tahu. Jadi satu pondok sama anak dulu kan. Bisa dibilang murid ngaji lah. Ya, siap. Siap, Beb. Bisa dibilang murid ngaji. Jadi beliau nih moderator kita pada malam ini. Dulunya naudzubillah. Sekarang alhamdulillah udah naik ke level yang masya Allah. Jangan nanti buka. Betul lah. Betul Kan? Betul. Jadi omongan anak nih sedikit merampok banyak benar. Banyak gitu ya. Yang naudzubillah benar, yang masya Allah merampok. Iya. Betul. Iyalah. Nah, Beb, jadi kan kita tentang histori ente. Ente dulu SD apa? SD luar ke atau langsung mondok? SD sekolah luar SD mana tuh boleh tahu? di Siantan. Siantan ya. Oh, berarti ente tinggal Siantan. Nah, betul. Gang apa? Gang Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, buat harim-harim. Ya, yang nak rumah beliau sih dia lah. Selat Malaka. Tapi tak boleh sebut nama rumah, nama warna rumah. Saya semua lah. Terus SMP. Kan SD itu di Siantan kan. Nama SD-nya itu SD Negeri 24. Pontianak Utara. Oke. Perlu ditekankan akreditasi A. Siap. Anda pun akreditasi apa? Akreditasi. Anda tak bisa bahasa Inggris, Beb. Bahasa Indonesia. Indonesia bro. Akreditasi itu kayak penilaian. Anak SD anak A, binti macam SD 4 bos. Jadi pas tamat SD, nanti langsung mondok itu. Nah, niat itu tamat SD itu kan pengen ngambil beasiswa. Jadi anak nih pribadi ya. Cita. Ini tak ada di cita belum itu cita. kan biasa lah budak-budak itu kan Kacang nih. punya hobi. Hobi. Apa hobi ente? Hobi anak dulu main bola. Bahkan sampai sekarang. Jadi dulu sempat mewakilkan sekolah tuh ikut perseni. Wih, dalam cabang sepak bola. Mantap. Kelas 4 sama kelas 5. Kelas 4 itu mulai itu. Kelas 4 sama kelas 5. Terus pas naik kelas 6 kan tak boleh. Persiapan ujian. Akhirnya karena basic yang hobi dengan main bola, Ana pengen ngambil beasiswa yang ekskul sepak bola. Di SMP 1 atau SMP 3 gitu. Antara itu dua. Udah, Ana ngomong sama Umi Ana, Abah Ana setuju. Terus yang buat inti satu orang tak setuju nampak nih. Nah, bukan tak setuju sih, maksudnya mungkin dia menggiring ke jalan yang lebih baik. Masya Allah. Gitu. Jadi kan tak mungkin semua pilihan kita kan baik. Betul. Mungkin kalau emang menurut kita ya itu baik. Tapi hakikatnya itu belum tentu ke depannya buat kita baik. Jadi ada Ami Ana tuh adik Umi Ana. Beliau kan ngajar di pondok Al-Habib Soleh bin Alwi Al-Haddad di Sungai Bawang pada Pasigi. Dan beliau termasuk salah satu pengurus di situ. Jadi beliau sarankan ke Umi Ana, udah Nizar nih masukkan ke pondok ya. Dan di situ ada juga sekolah formalnya yang setingkat dengan SMP. Karena kan tentang SD mau masuk SMP. Jadi ada sekolah formal yang setingkat dengan SMP. Ya udah, jadi
agama dapat, pelajaran dunia juga Dapat. Ya udah dua-duanya. Kalau Umi Ana setuju. Setuju gak Ya Umi udah. Ente? Karena Umi Ana setuju, Abah Ana bilang terserah, ya udah Ana bilang terserah Umi. Jadi dah Ana masuk pondok. Berarti Ente ini anak Umi banget berarti ya. Nah kita semua kan gitu, anak Umi, anak Abah. Tak mungkin anak orang kan? Tergantung Beb, tergantung orang. Biasa tuh ada yang melekat sama Abah, ada yang biasa melekat sama Umi. Berarti Ente ini melekat rumah Umi. Maka ada dua. Melekat dua-dua. Cuma kalau ada apa-apa tuh lebih banyak ngomong ke Umi. Oh, berarti ada lebih sedikit ke Umi lah berarti ya. Ada lebih contoh ke Umi sedikit. Nah, berarti Ente dari SD langsung masuk pondok itu. Langsung masuk pondok. Nah, pertama kita datang sampai sana, kita disiapkan tempat. Terus ada tes pradaurah. Apa tuh? Jadi kita mau ikut daurah, kita dites lagi. Oh, ada tes lagi. Jadi kalau kita seandainya di tes awal kita ndak lulus, buat masuk daurah kita ndak bisa. Paham? Paham. Kemudian baru kita bisa ngikuti program daurah selama 1 bulan itu. Berarti Ente lulus nih. Nah, itu yang tes pertama, yang pradaurah alhamdulillah lulus kita bertiga kan. Itu dari beberapa banyak santri, mungkin sekitar 115. 115. Yang terima buat ikut daurah, ikuti program daurah selama 1 bulan, itu sekitar 80-an. 80-an. Jadi mereka yang 80-an ini mengikuti program daurah selama sebulan sampai mungkin akhir Rejab. Di akhir Rejab itu puncaknya. Puncak ya. Nah, hati ini gimana gitu, kayak berdebar, tak stabil, jantung tuh gerak kinerja tak stabil. Macam orang koma berarti ya. Nah, kayak orang gimana gitu, tak ada gak takut, tak ada gak senang, campur aduk lah perasaan tuh. Dengan semangat ataupun dengan tekad kita yang pengen berangkat ke Hadramaut dah, kita semua betul-betul belajar, ngafal, ngulang pelajaran semua. Alhamdulillah Allah kasih kita rezeki. Kasih rezeki kita bertiga lulus, dan keberangkatannya kalau tidak salah waktu itu sekitar pertengahan Ramadan, belasan Ramadan gitu kita berangkat. Bulan Mei di tahun 2017. Berarti Ente berangkat pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan. Nah kan tadi kan udah diceritakan background Ente ini, kenapa Ente bisa mondok kan. Nah jadi tuh Ente kan tadi anak dengar itu Ente berangkat ke Tarim pada saat bulan suci Ramadan. Ini enggak pertengahan berarti ya? Ya sekitar belasan Ramadan lah. Ah pokoknya itu. Nah pada saat sana itu kan Ente kan pasti masih di bulan puasa. Nah, Jadi tuh apa sih kesan pertama waktu puasa di sana? ya kalau bahas masalah puasa ini sama ya sih, Iya, puasa di Indonesia sama puasa di Pontianak. Ya nahan lapar dan haus dari lebih fajar sampai ada maghrib. Ya itu tuh. Nah, betul ya. Maksudnya tuh kesan-kesan. Mungkin Ana tuh waktu sampai sana tuh kan, kita tuh berangkat tuh dari Indonesia ke Oman. Terus dari Oman apa? Ana ini sepuh. Negara Oman. Oh, Oman. Sampai ke ibu kota kan, sampai di Muscat. Terus kita transit ke Solala. Terus dari Solala kita nginap sehari gitu. Ziarah ke makam Nabi, terus ziarah ke makam Syahid Mirbab. Habis itu malamnya habis maghrib, habis buka, kita naik bis dari Solala sampai ke Tarim. Tadi. Itu perjalanannya dari habis Isya sampai Zuhur. Ya mungkin 12 jam di bis. Dulu bisa Sampai Zuhur. bisa beliau 12 jam. 12. Oh iya. Sorry. Kita 12 jam lah gitu di bis. Nah pas sahur kita ada singgah tempat makan, habis itu sholat subuh, baru kita jalan lagi. Nah habis itu sampai Zuhur. Jauh berarti ya. Lah lumayan jauh. Nah itu tuh pas ketika turun dari bis, mau masuk ke pintu gerbang Gatot Sofa tuh. Kita kan gini, ketika kita pengen mencapai apa yang kita inginkan, seolah-olah kita tak percaya. Jadi hal pertama yang dilakukan ketika masuk gerbang Gatot Sofa, anak tepuk bukan. Mimpi gini. Itu ada cubit-cubit dah. Ada tepuk. Wah ini mimpi dia bisa duduk, maksudnya bisa masuk ke dalam sofa. Baru sampai gerbang dulu. Baru masuk gerbang. Excited gitu. Asik ya. Ketika masuk dalam sofa tuh, ya Allah. Benar ada aku. Benar ada anak ini bisa masuk ke dalam sofa gitu kan. Ya mungkin fadlun min Allah. Keutamaan daripada Allah dan karunia dari Allah kan. Rezeki. Cuma di sini ditunjukkan bersyukur atau enggaknya. Nah, terus kita sampai, kita dimasukkan, dikumpulkan, terus dibagi kamarnya. Masuk kamar, simpan barang,
kemas-kemas, pengen istirahat kan. Itu tak bisa istirahat, tak bisa tidur. Apa pula tu? Terfikir ni. Terfikir nih, pertama mikir kan, ini nih bukan luar kota. Dulu mondok Ambawang ke rumah 30 menit sampai. Paling cepat tuh 10 menit 15 menit. Kan? Ini mondok luar negeri, bukan luar kota, luar negeri. Antara gembira dengan sedih. Rindu Umi tadi tu. Baru 1 hari 2 hari kan, rindu orang tua. Kadang kan kalau rindu kan tinggal telepon, Umi Abah bisa datang pondok. Ini takkan datang kan? Jadi bisa telepon dengan chatting ya. Betul. Itu yang pertama kali kan, merasa antara senang dengan sedih. Kedua, hal yang pertama anda lakukan ketika masuk gerbang itu anda lakukan lagi. Apa tu? Cubit Tepuk pipi. Ini betul tak nih? Mimpi atau kenyataan? Maksudnya masih tak percaya ada di Darul Musofa. Masih tak percaya udah berangkat ke Darul Musofa. Dan istirahat tidur. Pas bangun tuh dekat-dekat udah azan asar gitu. Mungkin udah lewat asar orang sholat jamaah. Jadi anak telat bangun. Sholat di kamar jamaah sama anak-anak yang baru datang. Habis itu kita keluar hadiroha sama teman. Hadiroha dia dikumpulkan sama ketua organisasi pelajar Darul Musofa. Yang organisasi pelajar Indonesia Darul Musofa namanya Wahdatul Iman. Dikumpulkan terus kita dikasih pembinaan. Nah, katanya insyaallah bentar lagi bakal buka puasa, kita bakal ke house. House itu kayak halaman belakang gitu. Luas halamannya. Jadi buka bersamanya di sana. Habis buka baru kita masuk ke mushola. Nah, pas sampai buka di sana, pas udah buka, sholat. Terus habis sholat maghrib berjamaah baca wirid, sholat ba'diyah maghrib. Nah, sholat ba'diyah maghrib itu kan kalau di itu ada yang namanya sholatul awabin. Itu sebagian nama ada yang bilang sampai 20 rakaat. Dan dilakukan antara maghrib dengan isya. Jadi setelah sholat ba'diyah maghrib kita tambah 4 rakaat. Jadi sholat sunnah setelah maghrib itu ada 6. Ba'diyah maghrib 2, sholat awabin 2, tambah 2 jadi 4. Jadi sholat awabin 4. Jadi semuanya totalnya 6. Tapi sholat awabin ini dijadikan sholat tasbih. Sholat tasbih. 2. Nah, jadi itu sholat tasbihnya kan biasanya kan kalau kita kan khususnya di Pontianak ada sebagian yang melakukan sholat tasbih hanya malam Jumat. Seminggu sekali. Dan ada sebagian yang melakukannya di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah kita di sana melakukannya setiap ba'da maghrib. Setiap ba'da maghrib berarti ngakun itu. Itu kan tentunya kan 2 ba'diyah maghrib, 2 tasbih lagi jadi 6. Kenapa ngambilnya 6? Sebab di hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan barang siapa yang sholat 6 rakaat, sholat sunnah 6 rakaat nih setelah maghrib, dan di antara salam dan salam tidak berbicara tentang omong kosong atau tentang dunia, itu pahalanya seperti beribadah 12 tahun. Paham? Paham, Beb. Paham ya? Paham. Habisnya nak lakukan, Beb. Besok lah. Hah? Besok. Kan sekarang udah malam. Betul. Berarti besok. Insyaallah besok kita lakukan. Jadi 12 tahun setiap malam kita lakukan. Kita mendapatkan pahala ibadah 12 tahun setiap malam. Itu hanya dengan melaksanakan 6 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah maghrib, bukan ba'diyah maghrib, setelah maghrib. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya mungkin berlipat-lipat ganda. Nah, terus kita makan. Cuma bedanya kalau masalah tarawih, kita habis makan kita istirahat kan. Nah, itu anak-anak tuh habis makan berbondong-bondong ke hammam. Bukan makeup ya, tapi mandi sunnah. Jadi mandi sunnah tuh banyak kan. Mandi sunnah sebelum Jumat, sebelum sholat Id. Jadi yang terpenting sholat mandi sunnah itu dilakukan ketika kita ingin menghadiri perkumpulan yang besar. Sholat tarawih, sebuah perkumpulan yang besar. Bukan hanya jumlah yang hadirnya banyak, akan tapi pahalanya juga banyak yang didapatkan. Jadi kita mandi sunnah sebelum sholat tarawih. Tapi di sana bedanya dengan di sini yang Anda lihat ya. Kalau sini kan azan isya, sholat isya langsung tarawih. Kalau di sana enggak. Kita habis makan, ada salah satu murid ataupun ada jadwalnya, dia baca wirid dulu. Nah, wirid ba'da isya dikedepankan.
dibaca habis makan malam. Baca rotib atas sama baca rotib haddad. Terus ada nisya. Yang mungkin kira-kira azannya tetap tepat waktu, cuma qomatnya enggak lama. Antara azan dengan qomat itu mungkin sekitar setengah jam atau lebih. Dan qomatnya sekitar jam 8.15 atau jam 8.20. Lama ya jeda ya. Ya, jadi itu kita mengakhirkan salat tarawih. Sebab ada sebagian ulama mengatakan orang-orang yang membiasakan ataupun ingin mempercepat melakukan salat tarawih itu termasuk kebiasaan orang-orang yang malas. Padahal kalau kita pikir-pikir kita cepat melaksanakan lebih bagus. Kan? Tapi kata sebagian ulama, ini nih termasuk orang-orang malas. Sebab apa? Pengen sholat isya dan sholat tarawihnya cepat selesai. Jadi dia bisa enak-enakan majelis sama kawan-kawannya, bisa enak-enakan jalan sama keluarganya. Nah itu seakan-akan dia hanya menggugurkan kewajiban. Makanya di sana diakhirkan sholat tarawihnya. Kalau khususan itu jadwal Darul Mustafa jam 8.15 dan jam 8.20. Sholat tarawihnya, qomatnya. Sholat isya, sholat ba'da isya, terus kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi ajibnya, yang kita kan masih baru-baru kan, baru hari pertama. Terbiasa dengan sholat tarawih yang baca daripada surah Al-Haqqul Mutakatsir sampai Al-Masad sebanyak 20 rakaat. Itu kan durasinya paling lama mentok-mentok 30 menit. Itu pun lama, paling lama. Dan ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Kan kalau di Pontianak, khususnya di Pontianak, kan pengen sholat siapa yang paling cepat. Betul lah. Banyak gitu. Anak Anto justru anak. Maksudnya siapa yang paling cepat sholat tarawih? Tapi di sana beda. Kita yang terbiasa dengan lingkungan yang kayak gitu kan, cepat-cepatan sholat tarawih, kaget dengan keadaan di sana, khususnya di dalam sofa. Itu sholat tarawihnya bacanya apa? 2 juz. Jadi sebanyak 20 rakaat itu bacanya 2 juz. 20 rakaat 2 juz. 2 juz. Jadi selama 15 malam itu khatam Al-Quran. Kita kan kaget. Kaget nih dengan sikon yang kayak gitu. Yang tidak terbiasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan 20 rakaat 20 menit. Ini 20 rakaat sebanyak 2 juz dalam durasi sekitar hampir 2 jam. Jadi habis tarawih sama doa sampai jam 11. 11 malam. Nah, ini ada kejadian yang lucu nih. Jadi kan ada sebagian orang kita kan. Jadi kan malu lah orang-orang Indonesia kan. Lomba cepet-cepatan sholat tarawih. Jadi dia ini karena udah terbiasa dengan lingkungan Indonesia, pas sampai sana mungkin karena faktor capek perjalanan, terus faktor nggak terbiasa dengan keadaan itu. Bukan hanya dia, gitu juga. Jadi pas tengah sholat, dia takbir, dia kira baca biasa kan, lupa baca 2 juz. Lama nih 1 rakaat nih, sampai dia ngantuk. Bukan hanya ngantuk, tertidur. Bukan hanya tidur, tersungkur. Jadi dia sholat tuh gini kan, lama nih, yang imam Habib Umar bin Hafid. Lamaan bacaan dia lama. Udah letoy pala. Sampai tertidur, gini-gini, sampai tersungkur. Batal wudhunya kan. Tapi dia saking malu dia berdiri langsung gini aja. Pura-pura khusyuk. Jadi dia sholat tuh kayak gitu. Ya mungkin ada juga, maksudnya sholat ngantuk. Cuma sampai tersungkur terus berdiri lagi buat sholat biar tak malu itu kan sesuatu yang enggak Betul. Yang gimana ya, enggak enak dipandang. Itu kejadian lucu yang hari pertama Anda datang dari musola. Kita ingat pengalaman Anda waktu mondok dia biasa pula sholat tahajud tidur macam mana cerita di rumah. Kalau kita sih udah terbiasa ya kan sholat tahajud tidur. Nah, udah selesai tarawih itu ada namanya madaih. Itu semua masjid di Tarim ketika habis tarawih ada yang namanya madaih. Apa itu? Madaih ini kayak melantunkan qasidah ataupun syair-syair pujian buat Nabi Muhammad SAW. Dan diakhiri dengan doa tarawih dan doa witir. Sudah kita bubar balik ke kegiatan masing-masing. Cuma di dalam sofa itu kan habis tarawih madaih. Habis itu kita sebagai santri semua nih kita disuruh bikin halago kayak kelompok-kelompok ngaji. Karena berhubungan dengan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kita lebih ditekankan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Makanya kita setiap waktu kosong kita disuruh bikin halago, bikin kelompok, disuruh ngaji sama-sama. Bukan hanya dalam sofa, mungkin semua masjid yang ada di Tarim. Nah,
Dan ajibnya yang tadi yang anda ketahui, itu setiap waktu kapanpun kita mau sholat tarawih, ada sebagian masjid yang mengadakan sholat tarawih. Contoh, dalam musofa itu kan jam 8.20. Ada di sebagian masjid lain jam 10. Itu mulai Tarawih. Nah, ada sebagian masjid lain jam 11 seperti Masjid Ba'alawi. Habis itu ada juga Masjid Asgar. Banyak masjid-masjid yang lain yang mengadakan sholat tarawih di akhir-akhir malam, pertengahan malam, akhir malam. Bahkan di Masjid Jami Tarim itu dilakukan sebelum sahur. Nah, gunanya apa? Berpencar-pencar kayak gitu agar kita dapat melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Awal malam kita di Masjid Darul Musofa contohnya. Nanti pertengahan di masjid ini, di akhir malam kita di masjid ini. Mungkin sebagian ulama di sana ada yang sholat tarawihnya sampai 100 rakaat. Ada yang sampai 140 rakaat. Hitung-hitung kalau 4 masjid kali 20, 80 rakaat. Apalagi kalau 7 masjid, 140 rakaat. Jadi memang betul-betul menggunakan event Ramadan dalam meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngasih pengumuman ataupun giveaway. Pasti kita berbondong-bondong, semangat. Nah, ataupun ada diskon di mall, di mana. Subuh-subuh pun kita pergi. Betul tak? Betul. Karena kita cinta. Kita pengen mendapatkan. Gitu juga mereka yang ulama-ulama yang mengetahui besarnya karunia Allah dan cintanya mereka kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, mereka tetap bergegas. Berbondong-bondong, semangat buat melaksanakan ibadah. Tak mikir capek, sebab mindsetnya mereka, dunia memang tempat capek. Betul. Nanti nuai hasilnya ke kapan? Ke akhirat. Nah, gitu. Itu selama 1 hari yang anda tahu. Terus udah sampai kan, kita dikumpulkan, dikasih motivasi sama staf pengajar yang senior di sana. Jika anak baru dikasih motivasi, dikasih asupan bagaimana kita ini lebih semangat lagi nuntut ilmu di sini. Dan ini merupakan rasa nikmat yang betul tersyukuri. Bahkan kita datang dengan sofa, terkadang bukan apa yang kita minta. Emang iringan takdir Allah yang ngasih kita untuk masuk ke dalam sofa. Ya tergantung kita ini mensyukuri atau enggak. Ya, mungkin itulah yang kegiatan sehari-harinya Pada saat bulan Ramadan itu ya. Nah, ya itu hari pertama Anda sampai. Hari pertama. Hari selanjutnya sama kayak gitu ya. Sama kegiatan umumnya sehari-hari kayak gitu. Sama berarti. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan kesan pertama dia waktu sampai di Bukit Tarim. Nah, sekarang nih saya ingin tanya, Beb. Pada saat ente mundur di sana, ente mundur sana berapa tahun, Beb? Sekitar 5 tahun. 5 tahunnya dari 2017 sampai akhir 2021. Selama itu 5 tahun itu kan pastilah ada hal istimewa. Mungkin ente bisa sebutkan sebutir-butir lah. Kalau hal istimewa sih banyak dari selama 5 tahun itu banyak. Tapi kalau khusus nama pribadi bisa bertatap wajah dengan Habib Umar. Maksudnya hadir bukan live IG ataupun YouTube, tapi langsung duduk di majelis beliau. Ya, itu mungkin bisa disebut live, tapi live secara langsung, face to face kata orang di bahasa Inggris. Jadi kan selain itu perihal yang sangat istimewa. Itu di sana kita itu biasanya kalau habis sholat subuh kita musafahah. Jadi sambil baca wirid kita keliling. Musafahah itu apa loh? Salaman. Oh, salaman. Jadi musafahah itu salaman. Jadi kita keliling sambil baca wirid, soft, maju, keliling, nanti bikin barisan. Jadi semuanya dapat musafahah. Pertama dimulai ke Habib Umar, nanti keliling dengan samping-sampingnya sampai akhir soft. Sampai akhir soft. Nah, jadi yang sangat berkesan dari pertama awalan yang mondok di sana sampai anak balik, yang istimewa sekali sama anak ketika musafahah. Ketika salaman sama Umar setiap subuh. Kadang setiap asar juga ada. Kalau dia udah sibuk, tapi setiap subuh insya Allah pasti hadir. Kalau dia udah keluar dakwah ke luar kota ataupun ke luar negeri, dia pasti hadir sholat subuh di dalam musafah. Jadi kita dapat kesempatan buat salaman sama beliau. Nah itu kan banyak orang-orang yang berangan-angan pengen face to face sama beliau. Betul. Apalagi bisa salaman, cium tangan beliau langsung. Itu yang paling berkesan. Walaupun sering diulang-ulang nikmatnya, tapi masih berkesan. Betul. Bahkan anak yang udah balik sekarang merindukan hal tersebut.
Misal habis sholat subuh salaman sama beliau. Nah, terus faedah kenapa di sana tuh milih salamannya habis sholat subuh sama habis sholat asar? Kenapa tuh? Kalau tahu. Jadi di dalam kitab Bushrul Karim. Sebelum itu lanjut minum loh. Oke. Ya, Anda nih ini ngomongnya habis kira nggak teka udah lah. Itulah, padahal hari hujan kan? Tahu kan? Hujan. Hujan. Kue tak ada kan? Lapar pokoknya siang. Boleh lanjut dah. Jadi di dalam kitab Bushrul Karim itu disebutkan bahwasanya ketika musafahah, apalagi bagi kalangan ulama Hadramut ataupun di wilayah Hadramut sana, mereka lebih memilih musafahah ketika habis subuh dan habis sholat asar. Itu disebutkan dalam kitab Bushrul Karim bahwasanya musafahah ketika subuh dan asar itu terkadang ada malaikat yang hadir. Jadi diharapkan ketika kita musafahah ramai-ramai kita salaman sama malaikat. Yang faedahnya apa? Faedahnya bakal membuat hati kita ini lembut. Hati itu lembut dah. Bukan bentuk lecak, Betul. tapi dari segi maknawi. Yang berartian kita ini mudah menerima nasihat. Sedih ketika melakukan dosa. Sedih ketika jauh dari Allah. Sedih ketika kita berada di jalan yang melengking. Jangan Nah, itu sesat. bisa dibilang sesat. Ya, pokoknya melengking daripada syariat Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sih pengalaman yang paling berkesan buat anak. Paling istimewa betul ketika itu. Ketika musafahah sama Habib Umar. Itu berarti yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan. Yang kedua, ketika hadir majelis taklim Habib Umar. Rawha setiap asar. Terus ada juga kajian malam Selasa, kajian tafsir. Ada juga kajian malam Kamis, Qabasun Nuril Mubin di pembahasan tasawuf. Dan juga malam Jumat, majelis Maulid. Dan diakhiri dengan ceramah Habib Umar yang sangat menyentuh hati. Jadi seolah-olah kita nih seakan-akan udah kita ini kayak ingat dosa betul lah. Betul-betul ingat dosa, nangis nih, ingat dosa. Terus bersemangat pengen kedepannya pengen lebih baik lagi. Mungkin inti ada ingat kata-kata beliau di Umar bin Hafiz yang bisa inti sampai ke kawan-kawan. Jadi Habib Umar bin Hafiz itu pernah bilang, khususnya di bulan Ramadan, barang siapa yang memperbaiki keadaan dirinya di bulan Ramadan, dia sama saja telah memperbaiki sisa-sisa waktunya selain di bulan Ramadan. Jadi patokannya kapan? Bulan Ramadan. Sebab ketika di bulan Ramadan, para setan kan dibelenggu oleh Allah di lautan. Jadi kita tuh tidak ada digoda oleh setan untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Dan ada orang yang bermaksiat, yang masih lalai daripada Allah, itu karena hawa nafsu yang belum terdidik. Seandainya kita di bulan Ramadan udah baik, dan insya Allah sisa di hari-hari, minggu-minggu ataupun bulan-bulan yang lain, insya Allah keadaan kita lebih baik lagi. Oke, makanya sebagian ulama bilang alamat diterimanya bulan Ramadan daripada kita ibadah Ramadan kita itu, kita melihat hari-hari kedepannya kita gimana selain bulan Ramadan, lebih baik atau makin buruk. Sama. Sama. Atau sama kayak yang kemarin, apalagi lebih buruk. Iya. Nah, jadi kita sudah mendengarkan istimewanya beliau pada saat mondok di sana, yaitu bisa menatap wajahnya Habib Umar dan bisa langsung salaman secara langsung yang didambakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya kan, ini bisa face to face, bisa mencium tangan Habib Umar secara langsung. Nah mungkin kalau boleh tahu lagi ini Beb, apa aja sih yang dilakukan oleh santri-santri di sana pagi, siang, sore, itu kan malam kan tadi kan udah tahu tadi itu sama bulan Ramadan lakukan itu, mungkin dari pagi, siang, sorenya itu lakukan itu. Selain sholat ya, kita tahu dah kan pasti sholat, puasa. Nah, selain itu lah. Nah, jadi kita mulai dari sahur, habis sahur. Nah, ini kan ketika kita kan lagi ketahui bahwasanya habis tarawih ada namanya sholat witir 3 rakaat. Dan sholat witir itu sebanyak 11 rakaat. Pertama 3 rakaat ketika habis tarawih, berarti sisa 8. Nah, sebagian ulama di sana ataupun sebagian mungkin mayoritas masyarakat Tarim, penduduk Tarim itu mereka semua menyempurnakan sholat witir yang 3 rakaat ditambah menjadi 8 rakaat. Jadi mereka bangun malam, terus sholat malam,
sholat witir sebanyak 8 rakaat. Menyempurnakan sholat witir yang 3 rakaat. 3 rakaat tadi menjadi 11. Oh, jadi lu tadi lu sholat witir 3 rakaat tuh beda loh, habis itu tidur kan apa? Nah, bebas. Bebas. Sholat witir tuh kita kan habis sholat witir ada madaih tadi kan musidah-musidahan. Hmm. Melantunkan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ngaji bareng, tadarusan bareng, bukan mabar, bukan main bareng, ataupun nobar, Ya, bareng. siap. Tapi di sana mabarnya beda, Iya. definisinya majelis bareng, Habis. So, bukan main bareng, majelis bareng. Setelah berarti ngaji, ngabar. apa tuh? Ngaji bareng. Ngaji. Ya, iya pada spontan. Nah jadi setelah kita ngaji, nah itu bebas, itu mungkin selesai nggak selesainya tuh jam 12 atau jam 12 lewat lah. Itu bebas, ada yang mau istirahat, ada yang mau menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, ngaji, bebas, kita dikasih kebebasan. Nanti kita dibangunkan sahur, makan sahur, terus kita sholat witir, Witir lagi. menyempurnakan yang Oh, witir yang tadi. tadi lah ini juga. Nah, habis itu kita baca wirid akhirul lail, baca wirid bagian malam yang terakhir, maksudnya sebelum subuh. Azan subuh, baca wirid, bentar ada zikir-zikirnya, terus qomat sholat subuh. Habis baca wirid setelah sholat subuh, ada namanya daras fajar. Ini Anda cerita tentang Darul Musofa. Maksudnya bukan masyarakat umum, bukan semua lembaga ataupun semua masjid, program masjid yang ada di Tarim. Yang mana ceritakan yang khusus Darul Musofa. Jadi ada namanya daras fajar, kajian subuh. Membahas tentang apa? Tentang tafsir Al-Quran. Itu disampaikan langsung oleh Habib Umar. Sampai isyraq, terbitnya matahari. Terus kita sholat duha, isyraq, sholat sunnah, duha, isyraq. Sudah kita istirahat sampai zuhur. Habis sholat zuhur, itu kita diakhirkan sholat zuhurnya sampai jam 1 atau setengah 1 gitu. Jadi istirahatnya kapan? Pagi ya tuh. Dari fajar sampai zuhur. Azan, qomat, baca wirid setelah sholat zuhur, ngaji lagi, ngabar lagi yang tadi itu. Ngabar lagi, ngaji bareng. Oh. Ngaji bareng sampai setengah 7. Kalau ini kajian sore, itu dibahas pertama tentang hadis tentang puasa, tentang Ramadan. Terus ada kitab Al-Majmu' Syarhul Mazhab tentang fikih, khusus tentang fikih di mazhab Imam Syafi'i. Banyak lagi kitab-kitab yang dibaca selain itu. Habis itu selesainya mungkin dekat-dekat maghrib, setengah jam atau 20 menit sebelum maghrib. Persiapan buat buka. Nah, persiapan buat buka, sampailah dan maghrib, buka bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat tadi itu, ba'diyah maghrib itu sholat tasbih 4 rakaat. Itu lagi setiap hari seperti itu. Oh, berarti setiap hari itu ibadah berarti ya, untuk dekatkan diri kepada Allah berarti ya. Begitulah. Lebih banyak ngaji. Banyak ngaji pada main-main itu. Berarti selama bulan Ramadan di sana berarti tak ada yang namanya main-main gitu ya. Misalnya kayak ini kan cukup futsal, tak ada berarti ya. Tak ada selama bulan Ramadan fokus untuk ibadah berarti. Nah, itu kan program yang ada di dalam Darul Musofa. Mungkin sama di luar Darul Musofa ataupun di lembaga-lembaga lain seperti itu. Cuma ada juga sebagian santri yang diharuskan untuk yang namanya keluar dakwah. Ada programnya, jadi setiap Ramadan itu ada santri yang keluar dakwah ke kampung-kampung. Jadi tugasnya mereka apa? Sebagai pengganti ataupun sebagai wakil daripada dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka mengajarkan, mungkin di sebagian kampung kan kita tahu lah orang-orang kampung. Mungkin ada anak-anak kecil yang belum bisa ngaji. Bahkan orang-orang tua pun kadang ada yang belum bisa ngaji. Bahkan hukum toharoh, istinjanya, toharohnya itu pun kadang masih salah. Jadi ya tugasnya kita sebagian dari santri Musofa dikeluarkan buat khusus dakwah. Jadi itu bisa kita bilangkan bahwasanya penduduk sana Hadramaut Khusus Karim itu syibhul malaika. Hampir mirip dengan malaikat. Kerjanya ibadah guys. Seandainya Indonesia macam gitu ya. Oh, udah lah. Kita itu kan udah jadi wali kan gitu ya. Hampir betul. Maksudnya udah spek wali dah. Spek. Ya potongan-potongan wali gitu. Jadi kita ke Jakarta, Jakarta. Tak perlu pakai pesawat. Sejadah. Mungkin betul lah. Itu kan sekarang kan orang-orang kan pikirannya kayak gitu.
karomah-karomahnya, intinya khawarikul ada yang keluar daripada kebiasaan manusia. Nah itu guys, program-program ataupun kebiasaan-kebiasaan santri-santri daring pada saat bulan suci Ramadan, yaitu hari-harinya melakukan ibadah kepada Allah. Diisi dengan ibadah, dengan majelis taklim, ngabar tadi lu ngaji bareng, mabar, majlis bareng. Betul nih? Betul. Nah, kita kan sudah mendengar tadi apa yang sudah beliau jelaskan, yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan kepada beliau. Mungkin ini sisi terakhir, Beb. Ada gak sih pesan ente untuk Syuban Rabita Alawiyah, Kota Pontianak khususnya? Dan gimana menurut ente tentang program terbaru Syuban, yaitu podcast? Nah, sekarang ini kan teknologi makin berkembang. Dan orang-orang banyak antusias kepada medsos, YouTube, Instagram, TikTok. Jadi perkembangan dakwah ataupun taklim yang digunakan dengan media sosial itu sangat mendukung. Jadi bisa tertuju kepada mereka-mereka yang sangat antusias dengan media sosial. Yang mereka malah hadir majelis taklim, mungkin mereka bisa menggunakan alternatif media sosial untuk mendengarkan taklim. Mungkin podcast ataupun majelis taklim yang sering diadakan ustadz-ustadz, guru-guru kita yang lain, yang lalu live Facebook, Instagram ataupun YouTube. Ya mungkin sangat bermanfaat. Apalagi podcast yang jika kajiannya berisi tentang ilmu ataupun nasihat-nasihat yang membantu ataupun menjadi motivator terbesar dalam menjalani kehidupan ke depan. Ya mungkin saran anak pribadi diperkembangkan podcast ini dengan mengundang narasumber yang Masya Allah, ustadz-ustadz, habaib-habaib yang ada di Pontianak, guru-guru kita yang lain, yang bisa menasihati kita untuk menjalani kehidupan ke depannya bagaimana, dan kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia, waktu yang kita jalani tidak sia-sia, semuanya diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan ataupun nasihat yang antum minta tadi lebih tertuju pada diri anda sendiri, dan bisa juga tertuju kepada Syuban Rabita Alawiyah khususnya yang di Pontianak dan yang di daerah-daerah yang lain. Jadi kita ini sebagai pemuda ini kan berada di fase yang tengah dengan gejolak semangat yang sangat berkobar dan pemikiran yang jernih. Sebab anak bayi atau anak kecil, mereka pikirannya masih belum matang. Semangat juga masih belum terlalu kuat. Orang-orang tua yang udah berumur, kemampuan akal mereka berkurang, kemampuan tenaga mereka berkurang. Jadi kita ini berada di fase-fase yang puncak, yang harus kita gunakan betul-betul. Sehingga nanti masa depannya kita tinggal menuai hasil daripada usaha kita sekarang dan daripada semangat kita sekarang ini. Dengan kita belajar, bagaimanapun belajar. Yang terpenting kita lihat siapa gurunya. Nah, bagaimana sanad ilmunya? Bersambung tidak dengan Rasulullah SAW? Dan khususnya para pemuda dan pemudi, ya gunakan waktu sekarang ini buat menata masa depan. Yang harus kita pahami, masa depan yang akan kita tuai ketika masih hidup di dunia ini. Bagaimana nanti kita enak beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita belajar dari sekarang. Semangat belajar dan menimba ilmu agar kedepannya kita bisa menjalani kehidupan yang enak, yang enjoy lah tuh. Yang enjoy, beribadah enak, semuanya enak. Terus masa depan yang paling penting ketika kita telah menjalani kehidupan baru. Setelah kematian. Betul. Itu kehidupan yang baru dan kehidupan yang hakiki. Yang kekal. Nah itu masa depan yang sebenarnya. Jadi kita titi dari sekarang dan kita bina. Dan kita bangun masa depan itu dari sekarang. Dan kita alhamdulillah dikasih semangat yang kuat. Kemampuan tenaga, kemampuan pemikiran. Nah kita gunakan sebaik-baiknya. Semangat buat belajar. Apalagi kita masih muda. Pikiran kita tidak bercabang. Semangat buat belajar. Terus khidmah kepada orang tua. Jangan sampai terlambat.
Kalau terlambat, yang ada nanti hanya penyesalan. Betul. Memang kepada orang tua, kepada guru, berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada apalagi keluarga dan orang tua, berbuat baik kepada orang. Terus yang terpenting kita ini sebagai patokan. Segala segala hal di dunia ini tergantung pada pemudanya. Kalau di kota tersebut pemudanya hancur, otomatis Hancur lah. hancur semua. Betul. Orang tua tidak mungkin berpengaruh. Sebab yang lebih banyak bergerak, yang lebih banyak berinteraksi kepada orang pemuda. Betul. Baik dan buruknya sebuah wilayah, suatu wilayah tergantung pemudanya. Pemudanya baik atau buruk, itulah keadaan wilayah tersebut. Ya walaupun kita tidak bisa menafikan bahwasanya setiap tempat itu pasti ada baik ada buruknya. Tapi kan bisa kita menjadikan bahwasanya tempat itu kebaikan lebih mayoritas, lebih mendominan daripada kejahatan, daripada perbuatan yang jelek. Nah, intinya seperti itu. Gunakan waktu muda ini sebaik-baiknya. Belajar, semangat untuk ilmu, beribadah. Sebab kalau kita nanti udah umur 40 tahun, 50 tahun, nggak melakukan ibadah tuh, Allah udah lemah dah. Terkadang kita masih berpikir gini, adalah aku sekarang senang-senang ya. Nanti udah tua baru aku ibadah. Mengampun. Tidak mikir bahwasanya nanti ketika tua dia tidak punya kemampuan, Betul. tidak punya kekuatan untuk melakukan ibadah ketika dia masih muda. Dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi nanti ketika udah tua, tidak banyak yang bisa dilakukan. Betul. Karena itu waktu muda ini waktu yang sangat tepat untuk membangun masa depan yang hakiki. Mau masa depan di dunia ataupun masa depan ketika nanti Akhirat ya. di akhirat. Oke. Pokoknya kalau ada orang aku di muda-muda nih mau enak-enak kok, nanti masa tua bawa aku beribadah kepada Allah lah. Berarti itu tuh mengampun. Kata orang Pontianak mengampun. Mengampun. Lagi pula selain ketika tua kita tidak punya kemampuan atau kekuatan, sebab kita ini tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Kalau udah kebiasaan kita gitu, ya udah nanti sampai ke depannya pun kita bakal gitu. Mau mengubah kebiasaan tersebut sangat susah, apalagi ketika masa tua. Betul. Nah, itu kita biasakan dari sekarang sehingga nanti ketika udah tua, walaupun dengan kekuatan yang tidak maksimal, ya kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan daripada beribadah kepada Allah dan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Wow. Nah, mungkin sekian Beb dari podcast kita hari ini. Makasih banyak antum sudah menyempatkan hadir ke podcast ini. Jadwal beliau nih padat. Ngontek beliau nih gila dua minggu yang lalu lah ngontek beliau. Dan beliau pun sempatnya hari ini. Ya, masih Ini banyak Beb. mampun tak tinggal nih. Ini kayaknya mampun nih, 2 minggu. Ini makasih banyak Beb. Anam mengucapkan perwakilan dari Syuban Rabit Alawiyah Pontianak dan Ketua Syuban PON mengucapkan makasih banyak sudah bisa hadir di sebuah program baru yang dibuat oleh kawan-kawan Syuban dan bernama podcast. Kemudian bisa mendapatkan feedback untuk penontonnya. Sekian dari saya. Azizwan meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada selama podcast ini berjalan ada salah kata, salah tindakan atau perbuatan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.